Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat terus ya hari ini dan udah ada 125 peserta dan terus bertambah setiap menitnya ya, bahkan mungkin setiap detiknya terus bertambah. Kita akan belajar seperti biasa di jam 6.30 bersama Teh Indari dan saya. Breakfast for your heart, siaran pebisnis, khusus pebisnis. Kita akan belajar banyak nih all about business, tips and triknya, gimana caranya menjemput bola, menjemput rejeki, termasuk hari ini pembahasannya adalah bangun lebih pagi, menjemput rejeki lebih pagi gitu ya. So, saya mau sapa-sapa dulu. Di sini ada siapa aja? Oke, Masya Allah sudah ada yang ngechat ya. Tadi ada sedikit hiburan dulu, ngemusik dulu ya teman-teman. So, di sini ada Miss Endang, selamat pagi. Lalu ada Miss Mia juga. Selamat pagi Miss Mia. Lalu ada Miss Sasi, Miss Nurlia, Mama Ica, lalu ada Siti Sahratna, dan banyak lagi di sini ya. So, di sini juga ada pasukannya MCI, ada pasukannya Tiga Raksa, lalu ada pasukannya 10 juta tentu ya, terus ada pasukan Envy Green, pasukan Mentari Hena, pasukan Binping, pasukan Joslem, semuanya ya diangkut ke sini. Bahkan ada yang dari Kadin juga, Masya Allah. Alhamdulillah banyak banget ya dari mana-mana nih. Teman-teman, semoga apa yang selalu disampaikan di jam 6.30 ini menjadi manfaat baik bagi teman-teman semua dan tentu menjadi lebih semangat lagi untuk berjualan karena jualan itu menghindari kemiskinan ya. Jualan itu biar kita bisa bantu banyak orang. So, hari ini Teh Indari bakal membahas mengenai bangun lebih pagi jadi magnet rezeki. Yes banget katanya. So, step-stepnya gimana sih dan apa aja sih timeline Teh Indari selama sehari-harinya sehingga beliau bisa bangun lebih dini ya, jam 3 pagi, lalu setelah itu mulai membina reseller. Dan bagaimana sih cara manajemen waktunya Teh Indari? Kita akan dengarkan sebentar lagi. Seperti biasa kita mulai dulu dengan Tolong ini membaca Vin Bismillah ya. ya Bismillahirrahmanirrahim. nggak mau Semoga ya. apa yang Teh Indari sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentu kita bisa lebih mudah untuk action. So, silakan Teh Indari bisa dimulai Zoom-nya. Oke, sorry kami. Bentar-bentar, saya lagi persiapan. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran Teh. Oke. Bagus nggak suaranya? Bagus, bagus. Oke, bentar. Saya mau edit dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Seperti biasa, kita ketemu lagi di jam 6.30, ketemu lagi untuk belajar di Breakfast for Your Heart. Bagaimana teman-teman itu memulai setiap hari dengan sarapan. Sarapannya tentu saja sarapan yang lebih bergizi ya, gitu kan. Selain juga sarapan makannya harus tetap makan enak, makan yang bergizi, tentu saja sarapan otak juga butuh. Yaitu ya kita mendengarkan Breakfast for Your Heart di Zoom setiap pagi. Nggak boleh bosen ya untuk nyimak di sini dan sharing banyak sekali hal yang baru lagi. Dan saya kadang-kadang kalau bawa sharing di sini itu adalah terkait dengan apa sih yang menjadi problem daripada ibu-ibu. Dan problem terkait dengan bangun lebih dini ternyata adalah problem juga buat ibu-ibu. Katanya susah untuk bangun dini hari karena ternyata tidurnya juga larut malam. Benar begitu?
bilang, karena anak saya teh nggak bisa tidur terlalu dini, karena anak saya teh tidurnya jam 10, karena tidurnya jam 11, karena tidurnya jam 12. Bahkan anaknya ada yang tidurnya tuh dini hari. Masya Allah teman-teman. Ya harus sudah mulai dilakukan yang namanya itu pembinaan kepada anak-anak, juga kepada diri sendiri, karena ternyata membina itu bukan hanya kepada pasukan reseller kita, tapi juga membina diri sendiri itu penting. Ya, leader yang baik itu adalah dia yang mampu mengendalikan dirinya. Ya, bagaimana tidurnya itu menjadi lebih lebih awal, kemudian bangunnya lebih dini hari, kemudian mencontohkan bagaimana mengajak pasukannya untuk tahajud dulu, kemudian mengajak pasukannya untuk baca Quran dulu, dan kemudian baru belajar. Jadi kalau salah satu contoh yang dilakukan di pasukan 10 juta itu adalah mereka yang baru join, mereka sudah diinformasikan bahwa di pasukan ini harus punya otot belajar yang cukup kuat. Ya, dini hari mereka dibangunkan, hayo sudah bangun atau belum? Bahkan kalau saya yang terlambat nih, Masya Allah saya sendiri juga kadang-kadang terlambat bangunnya ya, gitu kan. Gitu. Saya sudah diingatkan sama pasukan yang lainnya. Ada pasukan yang bangun lebih dini hari lagi. Mereka mulai terbiasa untuk saling membangunkan setiap hari. Ya, kalau di pasukan saya ada nih yang paling sering untuk membangunkan, yaitu salah satunya Mbak Nungki. Ya, Masya Allah Mbak Nungki itu luar biasa banget. Ya, membangunkan. Dan ternyata teman-teman, ya cara kita untuk menata kegiatan sehari-hari saja itulah yang bisa membuka rizki ya. Jadi kebiasaan mengubah masa depan kita. Itu pernah saya bahas di Zoom yang beberapa hari yang lalu ya. Nah, di sini saya pengen banget teman-teman belajar bagaimana teman-teman itu bisa bagaimana teman-teman itu bisa mulai untuk memiliki habit-habit yang kemudian habitnya itu akan ditularkan kepada jaringannya yang lainnya, kepada perempuan yang lainnya. Apa yang akan saya bahas dalam bangun lebih pagi atau lebih dini menjadi magnet rezeki? Pertama, pagi mari jemput rezeki. Jadi udah nggak ada lagi ya yang namanya pagi-pagi itu tidur-tiduran, pagi-pagi itu nonton, pagi-pagi itu nonton gosip, atau pagi-pagi itu gibah gitu ya, udah nggak ada. Pagi-pagi jemput rizki, salah satunya adalah jemput ilmu dulu ya. Kemudian yang kedua, waker dan niat ya. Handphone saya ini ada wakernya teman-teman ya. Jadi jam 3 itu dia sudah bunyi. Tetapi waker itu tidak akan ada pengaruhnya kalau niatnya juga tidak besar, karena bangun lebih pagi itu Masya Allah teman-teman ngantuk, males ya. Di pundak kita, di kepala kita, di pikiran kita itu setannya banyak banget. Gak usah bangun, masih lama. Ya, tapi ternyata kalau kita bisa melawan itu, kita akan bangun kok, gitu kan? Makanya ada waker, ada niat. Kemudian yang ketiga, lakukan hablum minallah terlebih dahulu. Ya, hubungan Anda dengan Allah itu yang paling harus dilakukan. Ya, kemudian yang keempat, hablum minanas. Nah, bagaimana di dini hari kita juga mulai membangun hubungan dengan manusia. Ya, ternyata setelah hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia juga harus dijaga. Ya, kemudian yang kelima, lakukan prioritas itu di dini hari. Nanti saya ceritakan apa yang saya lakukan di dini hari dan itu adalah prioritas sehingga akhirnya bisa konsisten untuk dilakukan. Kemudian yang keenam, belajar di dini hari. Belajar di dini hari itu fresh banget teman-teman. Ya belajar di dini hari itu minim distraksi. Kalau jam segini untuk nge-zoom saja itu udah ada Aisyah ya yang siap untuk mengganggu gitu ya. Namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi butuh bantuan banget sama anggota yang lainnya. Tapi ya kalau kita melakukan hal yang prioritas itu di dini hari, minim sekali yang namanya distraksi. Karena apa? Anggota keluarga kita atau anak-anak kita masih pada tidur. Ya, jam 3 itu pada tidur. Ya, maka ibunya dulu yang bangun. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah biasakan olahraga. Sekali ibu-ibu yang kemudian dia merasa tidak punya waktu untuk berolahraga. Padahal olahraga itu bisa dilakukan sedini mungkin. Ya. Kemudian yang selanjutnya
selanjutnya adalah checklist harian yang selamat. Slow motion lagi Teh. Ya, mulai lagi suaranya Teteh kayak robot. Baik, kalau begitu saya mau mulai aja sama handphone deh ya. Kalau gitu bentar. Ami, tolong ya Teteh mau pakai handphone ya. Mudah-mudahan nggak delay. Aduh, ini ya ada aja gangguannya. Oke, udah bagus, udah jelas. Oke, nanti kalau delay saya langsung pakai handphone. Saya sudah siapkan handphonenya, Masya Allah. Baik, yang pertama, pagi mari jemput Rizki. Ya, jadi cara menjemput Rizki itu adalah di sepagi mungkin teman-teman ya. Kalau udah siang-siang itu udah telat sebetulnya. Kita memulai aktivitas itu sudah jam 7, jam 8 memulai aktivitas bisnis itu udah telat kalau menurut saya. Dimulai dari pagi hari. Rizki itu bisa jenisnya bisa banyak. Bukan hanya rizkinya itu berupa uang ya, tapi menjemput rizki di pagi hari sedini mungkin. Rezeki ketika Anda bisa bangun dini hari itu adalah rizki. Ya. Bangun pagi saja itu bisa rizki buat Anda. Ya, kenapa? Semuanya jadi serba teratur. Ya, semuanya jadi serba bisa tertata. Ya, mari pagi-pagi itu jemput rizki. Kuatkan diri kita untuk misalnya memulai, gitu kan? Untuk memulai dan kemudian untuk berniat bahwa ya Allah, besok saya mau bangun lebih dini. Ya Allah, saya besok mau bangun lebih pagi. Ya Allah, saya besok mau mulai tahajud dan baca Quran sedini mungkin. Ya, Masya Allah, tidak mudah. Tapi Anda harus kuat di mindset Anda bahwa saya bisa. Saya mungkin saat ini masih tidak bisa, tapi besok saya pasti bisa. Ya, karena saya harus punya otot bangun pagi. Saya harus punya otot bangun dini hari. Ya, jadi waker dan niat itu harus benar-benar jalan dulu. Ya, tapi waker tanpa niat, oh susah. Ya, untuk permulaan niat saja tanpa waker mungkin juga susah ya, karena apa? Tidak ada yang membangunkan kecuali memang udah benar-benar niat banget, yakin banget bahwa Allah tolong bangunkan saya jam 3 subuh. Ya, tolong ya Allah. Itu juga kadang-kadang bisa otomatis tak tiba-tiba bangun. Ya, Masya Allah. Ya, waker dan niat. Kalau bisa di handphone ini sekencang mungkin. Teh, tapi ada anak saya. Begitu kencang, langsung dimatiin. Ya, anak bayinya kemudian ikut bangun karena ada waker. Ya, tapi tepuk, kemudian dia tidur lagi, kita bangun. Ya, jangan dia tidur lagi, ikut tidur lagi. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya apa yang harus dilakukan? Lakukan dulu hablum minallah terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan? Bangun, ya, ambil wudhu, kemudian sholat tahajud. Ya, setelah sholat tahajud, selesai sholat tahajud, kemudian baca Quran. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, jadi tahajud, baca Quran, ya, baru setelah itu aktivitas yang lainnya. Jadi saya belum minallah dulu. Ya, untuk mengingatkan nih, saya sudah mulai, saya ada yang abai teman-teman. Ya, saya tahajud, kemudian saya berdoa, saya baca Quran, tapi saya lupa zikir. Makanya sekarang ini tasbih saya jadikan gelang. Ya, karena apa? Biar diingatkan. Boleh nggak teh kayak begitu? Bolehlah. Saya sendiri juga abai berzikir loh. Saya jarang berzikir. Saya pikir, ini bukan jadi kebiasaan saya berzikir. Saya hanya tahajud, kemudian berdoa, kemudian baca Quran. Saya sudah one day one juz, tapi saya lupa berzikir. Maka kemudian saya harus menata lagi, harus selalu diingatkan. Ya sudah, saya pakai yang seperti ini, kemudian saya pakai gelang. Ya, boleh nggak teh kayak begitu? Boleh. Karena ini belum menjadi kebiasaan. Nanti lupa lagi. Ya. Ya, kemudian inilah yang dimaksud dengan hablum minallah terlebih dahulu. Selalu diingatkan bahwa Allah dulu, kemudian baru kita ke manusia. Ya, ke atas dulu, baru kita ke pinggir kanan kiri. Ya. Ini bisa dilakukan juga untuk teman-teman yang mungkin di sini ada yang berbeda agama ya. Pasti ada yang mungkin di sini juga ada yang agamanya yang lain. Tapi silahkan lakukan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Bagaimana kemudian Anda bisa ke atas dulu, baru kemudian ke pinggir kanan kiri. Ya. Nah, di sini ada lagi yang kemudian saya lakukan setelah hablum minallah adalah hablum minan nas. Ya. Jadi saya setelah jam 3, kemudian setengah 4 saya mulai melakukan yang namanya itu hablum minan nas.
Ya, hubungan saya dengan manusia. Apa yang saya lakukan? Saya tulis di sini, ya. Saya selalu mengingatkan diri saya dengan yang namanya daily activity ini. Bahwa setelah jam 3 itu saya harus melakukan yang namanya replay status WhatsApp, kemudian replay, saya langsung membina jaringan reseller saya, terutama di pasukan 10 juta, ya teman-teman langsung dapat yang namanya itu podcast dari saya. Silahkan ya bisa mendengarkan podcast ini. Kemudian setelah itu saya cek Telegram, kemudian saya mulai nulis buku, kemudian saya mulai baca buku, kemudian saya juga mulai melakukan olok, one like, one comment, karena biasanya di pasukan 10 juta dimulai dari saya dulu untuk melakukan like dan komen. Ya, jadi bikin statusnya itu saya pandu, temanya apa? Itu setiap hari dilakukan. Dari mulai pasukan 10 juta ini berdiri, saya tidak pernah tidak untuk melakukan olok. Ya, saya belajar untuk konsisten, mengajari mereka untuk konsisten. Ya, jadi saya bangunkan mereka di pagi hari. Sudah tahajud belum? Sudah sholat baca Quran belum? Kemudian setelah itu baru ayo kita belajar. Jadi setelah itu langsung belajar mereka itu. Saya ingatkan di sini. Saya catat di daily activity saya, ya. Sehingga akhirnya untuk teman-teman yang tidak terbiasa dan belum konsisten untuk melakukan itu, mencatat aktivitas harian Anda itu wajib. Kemarin pertanyaan mertua saya itu menarik banget, ya. Dia tanya, dia datang ke gudang dan dia lihat, itu buku kamu tahun 2020 itu ada berapa buku? Saya bilang ada hampir 100 buku, mah. Terus mama nanya, mertua saya nanya, kapan kamu nulisnya gitu kan? Mama jarang lihat kamu nulis. Mah, saya itu nulis kalau dini hari gitu kan. Jadi saya itu nulis sebelum anggota keluarga yang lain itu tidur. Bangun. Ya. Jadi, jadi kamu subuh-subuh ya nulisnya? Iya, Mah, saya nulisnya itu subuh-subuh dan saya bikin tulisan itu yang simple mah kayak gini. Jadi saya langsung liatin ini mah, ini guidance book namanya. Ini buku-buku yang tipis-tipis saja. Tapi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang baca. Karena untuk baca buku saja mah ya tidak semua orang ada waktu. Jadi saya bikinkan buku yang tipis-tipis. Oh jadi gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa kalau misalnya ada orang yang nanya, Teteh kok masih bisa nulis sih? Teteh kok masih bisa bina reseller? Karena yang saya lakukan adalah semua hal yang prioritas dilakukan pada saat anggota keluarga saya belum bangun, ya, sehingga minim yang namanya distract. Ya, menyapa reseller saya lakukan pada saat anggota keluarga belum bangun. Itu adalah prioritas buat saya. Kemudian menyetatus di WhatsApp itu juga adalah prioritas buat saya. Ya, mengisi channel itu juga prioritas buat saya. Ya, jadi saya lakukan hal-hal itu di waktu dini hari. Ya, teman-teman. Ya, jadi untuk sekarang teman-teman yang sekarang punya reseller, kemudian juga resellernya masih belum dikawal dengan sangat baik, belum konsisten, coba mulai lakukan kawal reseller itu di dini hari, sedini hari mungkin, dan ajak mereka itu untuk melakukan habit baik seperti sekarang. Ya, seperti teman-teman lakukan. Yang di pasukan 10 juta, saya yakin punya bisnis yang berbeda-beda. Di pasukan 10 juta itu ada yang bisnisnya gamis juga, ada yang bisnisnya kuliner, ada banyak bisnis di sana, tapi kemudian mereka tetap masuk menjadi reseller saya. Nggak apa-apa. Ya, habit baik yang Anda dapatkan di pasukan 10 juta, silakan Anda tebarkan dan Anda ajarkan kepada jaringan Anda yang lainnya. Ya, Masya Allah. Ini teman-teman lihat nggak di Zoom saya? Di sini ada, nah coba lihat di sini, ya, itu ngingatin saya setiap hari itu saya harus olahraga. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin dilupakan, maka Anda harus membuat catatan seperti ini, ya. Saya itu masih lupa dengan yang namanya olahraga, ya. Jadi saya harus catat seperti ini. Jadi kalau misalnya saya lihat ini, diingatkan untuk olahraga. Walaupun saya sudah punya yang namanya daily activity seperti ini, tapi tetap harus diingatkan. Karena belum menjadi sebuah habit. Ya. Jadi teman-teman penting sekali memiliki yang namanya daily activity yang semuanya serba tercatat. Ya. Oke, kemudian disinilah saya menuliskan semua. Mulai dari
jam 5 ya. Nanti jam 5 itu saya sudah turun, saya minum lemon hangat. Saya minumnya itu adalah ini jus lem ya, saring lemon yang juga saya jual. Kemudian saya mandiin Aisyah, kemudian sarapan, dan kemudian saya biasanya family time dengan anak-anak sambil nonton gitu ya. Kemudian jam 6 saya mulai olahraga dan minum jus timun. Ya, olahraganya cuma main bola, sepak-sepak aja, sederhana banget kok. Ya, kemudian jam 6:30 saya sudah mulai nge-zoom pagi seperti ini. Nanti akan dilanjutkan ya dengan share podcast ya. Setelah Zoom itu udah otomatis saya share podcast di channel. Makanya teman-teman harus join di channel. Ami silahkan posting lagi channel Telegramnya. Kemudian evaluasi pencapaian kemarin, karena biasanya saya langsung diskusi dengan tim internal kemarin itu seperti apa omsetnya, apa yang omsetnya tercapai atau tidak gitu, apa yang harus dievaluasi kemarin. Kemudian jam 7:30 saya mulai baca buku kembali, buka YouTube, dan kadang saya terima tamu kayak kemarin di sini ada yang ikutan nge-zoom pagi dengan saya, kemudian beliau penasaran dan datang ke saya. Sebetulnya beliau itu adalah salah satu pasukan reseller saya tahun 2015, namanya Hurina. Ya, beliau sudah pakai yang namanya metrik dan sekarang ini pengen ngecas kembali Teh. Aku pengen datang ke tempat Teteh, pengen ngecas. Bagaimana caranya Teh? Saya bisa kembali semangat, karena dulu tahun 2015 saya juga kecas banget dengan menggunakan metrik dan dreamboard. Sekarang saya pengen ketemu Teteh. Kemarin saya terima tamu ya, saya bilang Hurina juga tanya, tapi jam 10 Teteh tidur siang ya Teh? Iya gitu kan. Jadi saya datang sebelumnya ya Teh, beliau datang jam 8:30 ya. Jam 9 saya ada Zoom dengan Envy Green dan saya minta silakan jalan-jalan aja dulu di gudang atau sama tim kita. Nah, nanti ketemu lagi dengan saya. Selesai saya nge-Zoom dengan Envy Green, kemudian ketemu lagi dengan beliau. Jam 10 saya sudah bilang kepada Hurina, Teteh izin untuk tidur siang ya. Dan beliau akhirnya pulang. Jadi saya sangat disiplin dengan yang namanya jam daily activity saya. Ya, tidak perlu kita sungkan gitu kan, karena kita sudah punya panduannya seperti ini ya. Dan beliau juga paham saya itu sangat disiplin dengan yang namanya manajemen waktu ya teman-teman. Masya Allah teman-teman ya, tidak mudah kayak begitu, tapi harus dilakukan ya. Jadi lakukan prioritas di dini hari. Menerima tamu itu penting-penting, maka dilakukannya pagi ya. Kalau untuk menerima tamu itu namanya penting, ada prioritas, ada penting. Kalau penting bisa digeser-geser, tapi harus dilakukan setiap hari. Tapi kalau misalnya prioritas itu kalau bisa jangan digeser-geser waktunya. Ya, jadi makanya lakukan prioritas itu di mana kita minim distract. Ya, kemudian yang selanjutnya belajar di dini hari. Ini juga sangat penting teman-teman. Ya, subuh pasukan 10 juta sudah belajar dengan saya, kemudian jam segini juga sudah belajar dan saya mau memasukkan ini kepada pasukan 10 juta bahwa ini adalah prioritas. Prioritas dan penting ya. Jadi semua hal prioritas itu dilakukan sedini mungkin. Yang penting boleh sesudahnya. Ya. Tidur siang penting buat saya, penting. Kalau saya penting karena saya bekerja itu menggunakan otak ya, sehingga saya tidak mau otak saya terporsir dengan sangat keras, kemudian saya lupa dengan istirahat. Jadi saya cara untuk me time-nya itu adalah tidur siang. Jadi jam 10 sampai jam 12 biasanya saya sudah tidur siang dan itu nggak bisa diganggu. Saya tidur siangnya itu bareng Aisyah ya. Bahkan kalau misalnya Aisyah lagi nggak mau tidur siang ya udah nggak apa-apa, saya tidur sendiri aja gitu. Tapi intinya saya harus tidur ya. Ini mulai ada yang nanya, terus Teteh tidurnya jam berapa? Saya tidurnya itu adalah 7:30 atau jam 8 ya. 7:30 itu biasanya ada sharing di pasukan 10 juta. Setiap hari ada sharing antar pasukan untuk saling menginspirasi antar pasukan. Biasanya saya ikut dulu, tapi kalau saya sudah ngantuk banget saya nggak ikut ya. Jam 8 malam saya sudah tidur ya. Jadi teman-teman, aktivitas-aktivitas saya ini sudah saya share juga di channel Telegram. Teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat cara saya mengatur waktu sehingga akhirnya teman-teman, oh pantesan Teh Indari punya waktu yang cukup sehingga akhirnya Teh Indari masih saja terlihat bugar ya. Nah, jadi kalau misalnya Teh Indari sibuk banget tapi Teh Indari kok masih tetap bisa ini itu gitu kan? Karena apa? Karena istirahat saya cukup
Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman seperti ini ya. Mengatur daily activity seperti ini tidak mudah, maka kemudian saya punya yang namanya itu dream board ya. Dream board ini yang membuat saya itu selalu tergerak untuk terus bergerak. Tergerak untuk terus bergerak. Karena saya punya big how-nya. Kenapa saya harus melakukan ini? Nah, teman-teman juga ini sudah saya share di channel ya. Maka teman-teman harus masuk ke channel untuk lihat dream board ini seperti apa. Dan teman-teman Tiga Raksa ya, untuk pengiriman paket ini sudah dilakukan secara bertahap. Insya Allah hari ini terakhir. Kalau ada yang sudah nyampe, silahkan komentar. Saya sudah nyampe, sudah nyampe, sudah nyampe. Kalau sudah nyampe, silahkan latihan dulu ya untuk mengisi ini. Nanti kita akan ada Zoom khusus untuk mengisi ini ya. Untuk pasukan Tiga Raksa ini paling banyak yang ada di Zoom ya. Nanti kita akan belajar benar-benar sampai. Nah, teman-teman, ini juga ada habit tracker. Ini mengubah kebiasaan Anda. Ya, jadi nih, saya juga yang masih bolong-bolong olahraganya, saya awalnya pakai habit tracker juga. Ya. Kemudian di sini saya habit tracker untuk nulis buku lagi. Ya, 30 halaman per hari. Ya, alhamdulillah ini tercapai sampai tanggal 11. Ini belum saya isi lagi. Dan setiap hari ini selalu tercapai. Nah, habit tracker ini adalah untuk mengubah kebiasaan. Bisa dipakai untuk omset, bisa dipakai untuk mengubah kebiasaan, bisa juga misalnya one day, one juice Anda pakai habit tracker. Tercapai nggak one day, one juice-nya? Ya, Masya Allah teman-teman. Nah, disinilah pentingnya yang namanya semua serba tercatat. Belajar dini hari juga serba tercatat. Oke, kemudian di sini ada lagi olahraga. Olahraga kenapa harus dilakukan juga? Supaya bugar. Ya, Masya Allah teman-teman. Supaya fisik kita itu selalu kuat. Harus dibantu dengan yang namanya olahraga. Selain juga saya itu minum jusnya juga kuat. Kemudian juga saya juga pakai sari lemon juga. Jadi saya memang doping untuk dalam tubuhnya juga itu sangat penting. Jadi saya makan buah-buahannya juga saya kuat banget. Ya, dan olahraganya minimal saya 30 menit dalam satu hari. Nggak ada waktu banget, 15 menit aja dalam satu hari. Tapi tetap berolahraga. Dan saya sarankan teman-teman juga berolahraga. Sesibuk apapun tetap berolahraga. Kemudian checklist harian dipantau. Nah, makanya yang kayak begini itu bisa dipajang ya, ini bisa dipajang sehingga akhirnya dipantau ya teman-teman. Diisi saja, belajar di sana ada contohnya teman-teman ya, ada contoh di channel. Teman-teman tinggal masuk ke dalam channel Telegram saya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu di Zoom, tapi akan saya jawab lebih lengkapnya lagi di channel. Ya, untuk teman-teman yang mungkin Ami mungkin aku mau dong 3 produk ini untuk membuat saya menjadi lebih baik. Silakan Ami, saya akan jelaskan di share screen ya Mi. Saya akan mulai jelaskan bagaimana teman-teman bisa menggunakan ini. Saya akan jelaskan pakai, karena ini suaranya mulai error lagi ya. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa dengerin podcast saya. Oke, silakan di share screen ya. Nah, yang ini, yang Dreamboard. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah Superboard yang hari ini kita punya Bali ya, 199.000 dan Allah 199.000 ini normalnya 411.000. Di sini nanti teman-teman punya yang namanya daily, di mana teman-teman akan memantau aktivitas hariannya apa saja. Kemudian teman-teman juga punya aktivitas harian yang tertata dari bangun tidur sampai ke mau kembali ya. Kemudian di sini juga ada pagi-pagi dijelaskan lagi setiap hari dijelaskan lagi, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, kemudian malam mau ngapain. Nah, di sini ada morning, afternoon, evening, night, ini juga akan dituliskan oleh teman-teman untuk memantau kegiatan aktivitas di pagi,
siang, sore, dan malam. Kemudian me time. Nih kalau saya me time-nya itu saya tulis tidur siang. Nah, buat saya itu adalah me time. Kemudian community. Nah, community ini saya tulis komunitas yang saya mau aktif di sana atau saya mau ngapain supaya bisa lebih banyak networking. Contoh, saya menuliskan di sini adalah 50 orang disapa per hari di Telegram. Maka mungkin teman-teman yang sudah berteman dengan saya akan saya kasih yang namanya itu sapaan. Terima kasih sudah menjadi teman saya di Telegram. Ini e-booknya ya, semoga bermanfaat kayak gitu. Kemudian menegaskan setiap minggu itu ada aktivitas rutin apa. Misalnya kalau saya di hari Senin itu, di hari Minggu itu ada latihan bola dengan anak lelaki saya. Saya nganter dia untuk latihan bola. Hari Senin ada meeting dengan customer service dan hari Jumat ada meeting dengan customer service jam 4. Itu ditulis. Kemudian hari Selasa ada tahsin di kantor. Kemudian hari Kamis ada kunjungan klien. Kemudian hari untuk bulanannya ada ladies time. Ya, setiap hari Jumat, minggu pertama. Jadi ini sudah jelas banget bahwa teman-teman akan mengisi apa. Ini memantau checklist harian teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya dream board, teman-teman. Ya, di dream board ini teman-teman akan menuliskan ini adalah big why. Teman-teman melakukan aktivitas setiap hari. Karena aktivitas setiap hari itu akan mampu untuk mendongkrak pencapaian-pencapaian Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Ya, jadi di sini ada target karir, kemudian ada target hubungan, ada target spiritual, ada target kunjungan, kemudian ada target kesehatan, target penampilan, target pengembangan diri, target rumah dan keluarga. Di sini juga ada tulisan saya adalah. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman harus melihat teman itu dalam kacamata yang positif. Contoh, saya menulis saya adalah perempuan yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Saya ingin seperti itu, maka saya tuliskan di dalam dream board saya. Ya, kemudian ada lagi yang namanya habit tracker ya. Kalau habit tracker ini adalah mengubah kebiasaan teman-teman. Misalnya saya pengen day one juice. Nah, dipolakan dengan habit tracker ini. Saya pengen satu hari itu memprospek 30 orang pakai habit tracker. Di sini ada target, aktual, kemudian ada utang. Ya, boardnya bisa dihapus, bisa dipakai seumur hidup asal Anda itu rajin untuk merawatnya. Ya jangan dipakai mainan. Ini bisa dihapus. Jadi setiap bulan, setiap tahun bisa berganti. Jadi beli satu kali untuk seumur hidup. Kemudian bagaimana kalau misalnya kerjanya di luar kerja selain jualan online supaya bisa terkendali? Ya tetap pakainya itu adalah manajemen waktu lagi. Kapan kerja di luar, kapan jualan online, kapan ngurus keluarga, itu semuanya ada. Saya pun punya ya, misalnya saya jam 5 sampai jam 6 itu saya sudah pasti bersama keluarga. Jam 5 sampai jam 6.30. Sampai mau nge-zoom, saya masih barengan sama keluarga saya. Jadi, teman-teman, Masya Allah. Dan insya Allah untuk paket Superboard ini terakhir untuk pembeliannya hari ini dengan promo 199. Nah, kalau teman-teman sudah pada pegang paket Superboard-nya, saya yakin gitu kan untuk memulai mengimplementasikannya akan jadi lebih mudah. Nanti saya pagi seperti ini ya. Nanti saya akan ingatkan lagi. Karena ini ada yang bertanya, kalau beli paket kita dapat sharing panduan pengisiannya enggak Teh? Ada. Satu ada di channel, yang kedua saya akan ulang-ulang terus ya di Zoom seperti ini. Supaya yang misalnya belinya hari ini terus nanti dia tetap dapat untuk maksimal 2 minggu sampai ke pengiriman. Kenapa? Karena memang kami punya daftar antrian yang cukup panjang. Ya, jadi kami minta teman-teman juga untuk agak bersabar gitu kan ketika mendapatkan produknya kami. Satu paketnya itu sekarang sampai tanggal 17 ini 199.000 dari harga normal 417.000. Kalender
karena kita punya kalender interaktif dan ini juga kalender yang wajib dimiliki oleh para mompreneur ya teman-teman. Nah, ini adalah kalender interaktif ya. Kayaknya tetap ribu ya, dan mudah-mudahan ini segera untuk bisa dimiliki oleh teman-teman karena isinya mulai dari big goal gitu kan selama 1 tahun, kemudian juga sorry yang tadi ada big goal selama 1 tahun, ada hari-hari penting untuk ide promo, ada agenda mingguan dan harian, ada grafik omset dan kolom-kolom setiap bulannya. Ami punten suaranya hilang-hilang lagi, maka tolong masuk saja ke channel Telegram saya. Nanti saya akan share podcastnya. Silakan Ami. Ya, teman-teman, silakan masuk ke channel Telegram saya. Nanti saya akan share podcastnya supaya teman-teman yang hari ini ada yang delay, suaranya hilang-hilang, mudah-mudahan kita tetap bisa mendengarkan di channel Telegram saya dengan podcast. Oke, Ami, silakan screenshot dihilangkan dan saya akan mulai penutupan untuk Zoom ini karena sudah terlalu lama ya, sudah 32 menit 13 detik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tidak terjawab nanti akan saya jawab di channel Telegram. Silakan Ami. Kemana Ami ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jadi slow mo tapi nggak Oke, apa-apa. teman-teman Semoga sudah pada mau nanti live group di karena memang sudah terlalu lama, sudah jam 7.12 menit ya. Nanti kita akan ketemu di channel Telegram dan harus masuk ke channel Telegram. Saya kasih lagi linknya. Oke, Amiknya sambil tunggu Ami. Ya, intinya adalah di hari ini mudah-mudahan teman-teman ini materi yang saya berikan bermanfaat dan menjadi lebih baik. Intinya adalah setiap detik itu berharga. Kalau tidak tidak melakukan pencatatan aktivitas harian, ya saya yakin waktu kita ini akan selalu kurang, 24 jam kurang, gitu kan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Mangga, silakan kalau mau live group sambil nunggu Ami, ya. Oke, Teh, paket bertumbuh, insya Allah masih promo. Nanti saya akan share juga di channel Telegram. Dan teman-teman, silakan yang butuh produk-produk yang tadi saya share, tinggal hubungi mereka yang memberikan link Zoom kepada Anda. Dan insya Allah untuk selanjutnya, nanti saya bakalan hadirkan teman-teman lain yang mungkin akan menginspirasi Anda. Ya, baik kalau begitu kita stop dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Besok saya akan share tentang jualan apa saja bisa laris asal, ini sudah ada ya. 1, jualan dan mindset. Yang kedua, otot belajar dan action. Yang ketiga, selalu setengah kosong. Yang keempat, networking terus-menerus. Yang kelima, canvassing sebagai bentuk perhatian. Yang keenam, branding, trusting, closing. Yang ketujuh, konsisten prospecting. Insya Allah besok kita akan bahas ini, jualan apa saja bisa laris asal. Ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mangga, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.